A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Large fires have been reported across the capital. The latest strikes come as President Trump threatens to expand the operation. Implikasi Iran yang diserang Amerika dan juga Israel memiliki dampak yang besar terhadap satu dunia, termasuk Indonesia. Walaupun posisi kita itu 7.300 km dari Iran, yang dampaknya akan kerasa sama kita adalah inflasi akibat lonjakan harga minyak. Nah, belakangan ini, harga oil udah mulai naik 42% dari yang sebelumnya $85 per barelnya menjadi sekarang $120 per barelnya. Dan ini merupakan harga tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Nah, di video kali ini kita akan bahas dua skenario. Yang pertama, apabila harga minyak itu berlanjut di angka yang tinggi. Soalnya kenaikan harga minyak ini udah berkali-kali terjadi dengan berbagai alasan. 2005 akibat lonjakan harga minyak global dan juga pelemahan rupiah. Kalau kalian ingat, BBM subsidi di tahun 2005 ini naik 149% dari yang sebelumnya Rp1.810 per liternya, naik menjadi Rp4.500 per liternya. Dan inflasi Indonesia berada di 17,1% dalam 1 tahun. Di tahun 2013, akibat harga minyak dunia yang cukup tinggi dan cukup lama, ditambah juga dengan rupiah yang melemah, dan di tahun 2022 akibat perang Rusia-Ukraina yang mengganggu pasokan energi dunia. Skenario kedua adalah apabila kita ada di kondisi normal. Soalnya walaupun inflasi kita itu ada di kisaran 2-3%, banyak yang memberitakan bahwa biaya kenaikan hidup sebenarnya jauh di atas 2-3%. Misalnya untuk air pump, tahun 2021 harganya itu ada di Rp12.550. Sedangkan untuk tahun 2025, harganya itu 2 kali lipatnya di angka Rp21.500. Sehingga kalau dihitung, kenaikannya itu bisa 14,4% per tahunnya. Kenaikan biaya untuk sekolah pun ada di sekitar 5-10% per tahunnya. Tapi penting untuk kita menuangkan semua itu secara saintifik dan berdasarkan data supaya kita tahu betul kondisi secara real agar kita bisa mempersiapkan masa depan dengan angka kenaikan biaya hidup yang sebenar-benarnya. Karena kenaikan biaya sebesar 5-10% akan memerlukan persiapan yang sangat berbeda dibandingkan dengan kenaikan biaya sebesar 2-3%. Kita bahas semuanya di sini. Let's go! Pertama, kita harus pahami dulu kenapa angka di lapangan dan juga data resmi dari pemerintah bisa terasa berbeda. Nah, kita coba pahami dulu bagaimana angka inflasi yang resmi dirilis oleh BPS bisa muncul. Prosesnya kalau diringkas terdiri dari 2 langkah besar. Pertama, BPS ini menentukan barang dan juga jasa yang akan masuk ke keranjang inflasi atau basket of goods mereka. Cara menentukan barang-barangnya adalah berdasarkan survei biaya hidup atau SBH yang diadakan terakhir di tahun 2022. Ini kita bisa lihat ya datanya dan ada ratusan item di dalam filenya. Kedua, BPS ini kumpulin harga-harga barang dan juga jasa ini melalui survei harga konsumen. Harga setiap periode membentuk suatu indeks yang disebut dengan indeks harga konsumen atau IHK. Perubahan nilai IHK inilah yang diukur dan dari sana muncul angka inflasinya. Nah, statistik ini ada 2 kelemahan. Yang pertama, inflasi tidak menangkap biaya untuk mempertahankan standar kualitas hidup yang sama. Gampangnya seperti ini. Misalnya tempat tinggal, bisa saja untuk zaman dulu, definisi tempat tinggal adalah rumah di Jakarta dengan luas 100 meter, harganya 1 miliar rupiah. Lalu sekarang, luasnya itu ada di 50 meter, di Depok, dan juga harganya udah ada di 1,2 miliar rupiah. Perubahan biaya tempat tinggal itu ada di 20%, tapi secara kualitas itu sudah berbeda. Udah jauh lebih kecil, lokasinya juga udah lebih jauh dari tempat pekerjaan. Jadi apabila kalian mau mempertahankan standar kualitas hidup yang sama, angka kenaikannya bisa lebih tinggi dari inflasi resmi. Kedua, inflasi itu cuma satu angka dan statistik menggunakan asumsi bobot. Misalnya, makanan di 15%, rumah di 10%, kesehatan di 5%, sekolah SD di 5%, sedangkan kita tahu persentase-persentase ini akan berbeda tergantung dari fase hidup kita.
Kalau kita punya rumah yang belum lunas, bobot persentase pengeluaran untuk tempat tinggal akan lebih tinggi dibandingkan orang tua kita yang memiliki rumah yang sudah lunas. Contoh lainnya, biaya rumah sakit akan lebih tinggi dengan berjalannya waktu. Biaya rumah sakit untuk orang tua yang berumur 50 tahun cenderung akan lebih besar dibandingkan dengan biaya rumah sakit untuk remaja pada umumnya. Dan sebaliknya, orang yang udah umur 50 sampai dengan 60 tahun bisa saja udah nggak ada pengeluaran untuk pendidikan sama sekali, soalnya anak-anaknya udah pada lulus sekolah. Jadi, angka inflasi resmi tidak selalu merepresentasikan peningkatan biaya hidup setiap individu secara akurat. Bukan gara-gara angka inflasi itu salah, tapi emang itu keterbatasan dari angka agregat. Inflasi memang bukan didesain untuk menjadi patokan kenaikan harga secara akurat untuk setiap kalangan. Apalagi kenaikan biaya hidup setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, apa yang tim Overpost lakukan? Kita mau tahu kenaikan harga yang real untuk 4 persona dengan fase hidup yang berbeda-beda. Tujuannya, supaya kalian bisa mendapatkan patokan peningkatan biaya di 4 case yang berbeda. Mulai dari Rio, seorang fresh grad umur 22 tahun, Evan dan juga Nadia, keluarga muda umur 34 tahun, lalu Andre dan juga Lina, pasangan yang berumur 42 tahun, dan terakhir, Adi dan juga Lucy, pasangan yang berumur 53 tahun. Dan kita akan mengulik harga masing-masing item dari tahun 2021, 2023, dan juga 2025 supaya kita bisa mengukur kenaikan biaya hidup di masing-masing kategori untuk beberapa tahun terakhir ini. Dan terakhir, kita akan berusaha untuk menjawab bagaimana impact kenaikan harga minyak berpengaruh ke kenaikan biaya hidup kalian. Langsung aja kita bahas dari persona pertama. Kamu adalah Rio, fresh graduate berumur 22 tahun. Setelah coba apply di beberapa kantor dan juga ditolak, akhirnya Rio ini keterima kerja di salah satu kantor di Jakarta Pusat sebagai social media specialist dengan gajinya 5,4 juta rupiah. Buat kosan sendiri, biaya yang Rio tanggung sebesar 1.750.000 rupiah per bulannya. Setiap ke kantor, Rio ini berangkat naik Transjakarta. Dan karena kantor Rio lumayan jauh untuk jalan kaki dari halte, Rio ini naik ojek online. Rio juga punya motor, tapi lebih sering dipakai di weekend. Jadi nggak terlalu sering isi bensinnya. Untuk transportasi, Rio ini menghabiskan 750.000 rupiah per bulannya. Untuk makan siang, Rio biasanya cari makan di sekitaran kantor. Dan buat makan malam, Rio ini cenderung fleksibel. Kalau memang lagi capek banget, dia akan pesan makanan online. Tapi kalau sempat, dia akan lebih prefer untuk masak sendiri. Nah, buat jajan ataupun makan di luar ataupun pesan makanan secara online, Rio ini menghabiskan 750.000 rupiah dan untuk bahan makanan di sekitar 1 juta rupiah per bulannya. Kosan Rio ini udah ada AC, jadi Rio ini juga harus bayar listrik per bulannya. Kurang lebih sekitar 250.000 rupiah per bulannya. Air dan juga wifi sudah termasuk. Kebutuhan lain dari Rio ini seperti pakaian, kesehatan, hiburan dan juga personal care ini masing-masing sebanyak 125.000 rupiah. Nah, secara persentase kalau di breakdown jadi seperti ini. Sewa kos Rio di 35%, bahan makanan Rio di 20%, jajan ataupun makan di luar Rio di 15%, transportasi ada di 15%, listrik ada di 5%, dan lainnya ada di 2,5%. Nah, kalau kalian sadar, jumlah biaya hidup Rio ini cuma 5 juta rupiah. Maka dari itu, kemana sisa 400.000 rupiahnya? Nah, ini sengaja kita kasih space untuk variasi. Mungkin Rio ini harus mengirim uang ke orang tuanya. Mungkin juga Rio harus menyicil untuk laptop ataupun HP barunya. Atau kebutuhan lainnya yang mungkin belum disebut, atau bisa juga buat ditabung oleh Rio. Nah, bagaimana dengan inflasi dari setiap pengeluaran Rio? Ada beberapa hal yang cukup menarik di sini. Untuk listrik, dalam 5 tahun terakhir, tidak ada kenaikan untuk kelompok daya di bawah 2.200 VA. Sehingga, inflasinya sama dengan 0. Untuk hiburan sendiri, ini termasuk pengeluaran dengan variasi tinggi ya. Sangat berbeda tergantung preferensi dari setiap orang. Dan maka dari itu, dalam hal ini kita mengukur hiburan menggunakan harga tiket bioskop. Dari 11 bioskop di Jakarta, sebagian besar cenderung tidak memiliki perubahan harga sejak tahun 2021 hingga dengan 2025. Jadi secara total, inflasi yang dihadapi fresh graduate seperti Rio ini ada di 3,3%.
Kita bisa tarik angka ini untuk 10 tahun ke depan, sehingga di tahun 2035, orang dengan lifestyle seperti Rio akan butuh mengeluarkan 6,9 juta rupiah untuk gaya hidup yang sama. Ini merupakan kenaikan sebesar 38,5% dalam 10 tahun. Lalu selanjutnya, kepada persona kedua yaitu Evan dan juga Nadia. Evan dan juga Nadia ini adalah suami istri umur 34 tahun. Evan sendiri bekerja sebagai manajer di salah satu perusahaan swasta di Jakarta dengan gaji 30 juta rupiah per bulannya. Sementara Nadia adalah ibu rumah tangga full time. Mereka memiliki 2 anak, Aldi yang berumur 1 tahun dan juga Mira yang berumur 3 tahun. Nah, sumber tekanan pengeluaran mereka datang dari banyak arah, terutama dari biaya anak-anak mereka. Mereka sewa apartemen di Jakarta dengan fully furnished dengan biaya 6,25 juta rupiah per bulannya. Secara transportasi, Evan ini memiliki mobil. Namun di saat-saat tertentu juga menggunakan ride hailing, motor maupun mobil. Nah, biaya transportasi terbesar yang dihadapi Evan ini adalah bensin mobil, sementara servis mobil dan juga tol lebih rendah. Secara total, biaya transportasi Evan adalah di 2,5 juta rupiah per bulannya. Untuk makanan, karena Nadia ini adalah full time sebagai ibu rumah tangga dan bisa masak di rumah, biaya bahan makanan sebesar 6,25 juta rupiah per bulannya jauh lebih besar dibandingkan jajan ataupun pesan makanan online yang hanya sebesar 1 juta rupiah per bulannya. Walaupun Nadia adalah ibu rumah tangga full time, Evan ini suami yang cukup perhatian ya. Dia tahu bahwa job desk Nadia mengurus rumah dan juga menjaga 2 anak bukan suatu hal yang mudah. Maka dari itu, Evan dan juga Nadia dibantu oleh satu ART dengan imbalan 2,5 juta rupiah per bulannya. Untuk personal care, jumlah yang dikeluarkan sejumlah 2,5 juta juga per bulannya, dengan popok bayi sebagai kontributor terbesar di sekitar 500 ribu rupiah per bulannya. Nah, 4 pengeluaran selanjutnya adalah pengeluaran yang cukup berbeda dari fase hidup Rio tadi. Pakaian, listrik dan juga air, kesehatan yang termasuk imunisasi, obat-obatan dan juga vitamin, masing-masing ada di 1 juta rupiah per bulannya. Dan biaya langganan internet ada di 500 ribu rupiah per bulannya. Pakaian ini cukup banyak budgetnya dikarenakan masa pertumbuhan anak yang sangat cepat. Selang 3 bulan, semua baju dan juga celana udah ganti ukuran, sehingga ada pengeluaran ekstra untuk pakaian. Dan terakhir, ada juga hiburan dengan pengeluaran sebesar 500 ribu rupiah per bulannya. Secara persentase, kalau di breakdown menjadi seperti ini. Makanan ada di 25%, sewa apartemen ada di 25% juga, ART, personal care, dan juga transportasi masing-masing ada di 10%, pakaian, listrik, air, kesehatan, dan juga jajan masing-masing ada di 4%, dan 2 kelompok terakhir yaitu biaya langganan internet dan hiburan masing-masing ada di sebesar 2%. Nah, budget kosong yang kita sisakan untuk Evan dan juga Nadia ada di 5 juta rupiah. Lebih besar secara nominal dan persentase dari pendapatan dibandingkan dengan Rio. Hal ini dikarenakan pada fase hidup ini, variasi pengeluaran menjadi lebih beragam. Misalnya bisa saja Evan dan juga Nadia ini memilih buat menyicil rumah di daerah satelit seperti BSD daripada menyewa apartemen 2 bedroom di Jakarta senilai 6,25 juta rupiah per bulannya. Budget 6,25 juta ini mungkin cukup untuk cicilan rumah di daerah satelit. Namun, luas tanah dan juga bangunannya akan terbatas dan berpotensi butuh upgrade rumah di saat Aldi dan juga Mira semakin besar nantinya. Jadi, budget kosong 5 juta rupiah ini bisa dialokasikan untuk menambah budget cicilan rumah yang lebih besar, untuk membeli furniture, atau mungkin ada kebutuhan lainnya seperti cicilan mobil, update gadget ataupun laptop, atau mungkin untuk ditabung ke pos biaya pendidikan anak ke depannya. Nah, ini adalah inflasi untuk masing-masing pengeluarannya. Untuk sewa apartemen sendiri, menariknya inflasinya adalah 0%. Setelah kita riset 5 apartemen di Jakarta, biaya sewa dari 2021 hingga dengan 2025 ini cenderung stagnan. Bahkan beberapa sedikit menurun. Data ini sejalan ya dengan riset properti yang pernah dilakukan oleh tim Overpost sebelumnya. Di mana jika kita tarik dengan jangka waktu yang lebih panjang, sejak 2015 sampai dengan 2025, harga apartemen ini cenderung stagnan dan juga sedikit menurun. Otomatis karena harga unit itu sendiri stagnan, maka biaya sewanya juga stagnan. Dan ini bahkan ada satu listing yang sama persis dari 2021, 2023, dan juga 2025, dan harga sewanya memang stuck di situ
situ-situ saja. Untuk makanan, kalau kalian lihat, angka inflasinya ini berbeda dengan angka inflasi makanan Rio. Ini terjadi karena ada beberapa item tambahan berupa konsumsi anak yang bukan prioritas pada persona Rio, seperti buah-buahan, snack anak, dan juga susu UHT. Nah, 2 item inflasi yang mencolok adalah asisten rumah tangga dan listrik serta air. Untuk asisten rumah tangga ini sangat tricky untuk dicari data historisnya ya. Ini dikarenakan scope of work yang sangat beragam. Ada beberapa ART yang pulang hari, ada yang menginap, dan juga ada yang menginap dan juga mengurus anak. Dan banyak variasi lainnya, jadi sangat variatif tergantung kebutuhan masing-masing rumah tangga. Dan maka dari itu, untuk biaya ART ini menggunakan pengalaman pribadi. Secara overall, sejak 2021 hingga dengan 2025, inflasi tahunannya sebesar 6,2%. Sementara listrik dan juga air, jika kita ingat inflasinya di 0% untuk persona Rio. Tapi kenapa sekarang jadi ada inflasinya? Nah, untuk tarif listrik sendiri, ini inflasinya tetap sama, yaitu di 0. Cuman masalahnya ada di air pump. Di 2021, rate per kubik untuk konsumsi di atas 20 meter kubik adalah Rp12.550. Sementara di 2025, itu hampir naik 2 kali lipatnya, yaitu ada di Rp21.500. Ini menyebabkan lonjakan yang sangat tajam. Dan kalau dihitung, kenaikannya sekitar 14,4% per tahunnya. Kenaikan sesignifikan ini karena pemerintah menilai selama 17 tahun, sejak dari 2007 sampai dengan 2024, belum pernah ada kenaikan tarif pump. Jadi bisa dikatakan kejadiannya jarang. Cuman kebetulan masuk di range 5 tahun ini. Maka dari itu, untuk menjaga konsistensi supaya apple to apple dengan item lainnya, kita tetap menggunakan angka inflasi dari data 2021 ke 2025. Dari beberapa sampel harga pump lainnya, rata-rata inflasi tarif pump dari tahun 2021 ke 2025 adalah 13,5% per tahunnya. Dan terakhir, untuk biaya internet. Ini sebenarnya nggak bisa dibilang inflasinya 0%. Karena dari price list IndiHome, kita bisa lihat di sini. Di tahun 2021, harga langganannya ada di Rp795.000 untuk internet dan juga telepon dengan speed 100 Mbps. Sementara di tahun 2025, harga langganannya hanya Rp325.000 dengan speed 150 Mbps. Nah, perubahan harga sebesar ini kita duga karena kemajuan infrastruktur ya, yaitu meluasnya jaringan kabel fiber. Jadi secara kualitas, koneksinya menjadi lebih baik dan harganya juga menjadi lebih murah. Tapi kita nggak bisa bilang kalau harga internet terus akan turun, karena kita nggak tahu kapan ada teknologi internet yang lebih murah dan kapan akan ada yang lebih canggih dari fiber optik. Jadi untuk sekarang, kita anggap 0% dulu untuk internet. Nah, secara keseluruhan, untuk persona Evan dan juga Nadia ini, inflasi yang dihadapinya adalah 2,8%. Di tahun 2035 nanti, apabila inflasinya itu stagnan di angka 2,8%, pasangan seperti Evan dan juga Nadia ini dapat kita expect untuk mengeluarkan Rp32,9 juta untuk standar hidup yang sama. Dan ini merupakan kenaikan 31,5% dalam 10 tahun. Nah, sekarang kita memasuki kepada persona 3, yaitu Andre dan Lina. Keduanya adalah pasangan berusia 42 tahun, dengan Andre bekerja sebagai senior manager di Jakarta dengan take home pay sebesar Rp40 juta per bulannya, dan Lina adalah ibu rumah tangga full time. Umur kedua anak mereka, dari Kevin dan juga Vina, usianya 12 dan juga 15 tahun. Dalam fase hidup ini, biaya pendidikan anak adalah biaya terberat bagi mereka. Kevin ini sekarang duduk di kelas 10, sementara Vina duduk di kelas 7 SMP. Nah, kedua anak mereka ini bersekolah swasta, dengan biaya SPP Kevin sendiri ada di Rp3,6 juta per bulannya, dan SPP Vina ada di Rp3 juta per bulannya. Mereka juga ada beberapa les tambahan, masing-masing di Rp1,5 juta. Sehingga total pengeluaran pendidikan mereka sendiri sebesar Rp9,6 juta per bulannya. Selanjutnya untuk tempat tinggal. Andre dan juga Lina ini juga menyewa apartemen di Jakarta yang fully furnished dengan biaya Rp6,4 juta per bulannya. Berikutnya, untuk transportasi keluarga, ini campurannya cukup banyak karena kebutuhannya yang berbeda-beda. Untuk berangkat kerja sendiri, pasti Andre menggunakan mobil pribadinya ke kantor. Terkadang Kevin dan juga Vina sendiri ini ikutan diantar saat berangkat kerja. Kadang mereka juga menggunakan ride hailing. Walaupun begitu, pengeluaran terbesarnya tetap berasal dari bensin. Total biaya transportasi rumah tangga ini sekitar Rp3,2 juta per bulannya.
Selanjutnya, untuk bahan makanan dan juga belanja dapur, ini sama seperti persona sebelumnya ya. Karena Lina full time di rumah, jadi jauh lebih banyak masak di rumah. Pengeluaran bahan makanan ini sendiri sekitar 6,4 juta rupiah per bulannya, dengan jajan ataupun makan di luar sebesar 960 ribu rupiah per bulannya. Biaya listrik dan juga air keluarga Andre ini menghabiskan 1,28 juta rupiah, personal care sebesar 1,6 juta rupiah, kesehatan sebesar 960 ribu rupiah, kemudian hiburan dan juga langganan internet masing-masing 640 ribu rupiah. Nah, kalau kita breakdown, pendidikan ini mengambil porsi yang sangat signifikan, sebesar 30% dari total pengeluaran persona ini. Setelah itu, ada juga makanan dan juga sewa apartemen masing-masing di 20%, transportasi ada di angka 10%, personal care di 5%, listrik serta air di 4%, jajan dan juga kesehatan masing-masing 3%, lalu hiburan dan juga langganan internet masing-masing di 2%, dan pakaian di 1%. Budget kosongnya untuk Andre dan juga Lina, kita alokasikan sebesar 8 juta rupiah. Cukup besar karena butuh dikumpulkan untuk uang pangkal sekolah, dan nantinya juga untuk uang pangkal kuliah Kevin serta Vina. Nah, ini adalah inflasi untuk masing-masing pengeluaran. Semua item di keranjang inflasi Andre dan juga Lina sebenarnya mirip dengan keranjang inflasi Evan dan juga Nadia. Hanya ada satu item yang sangat mencolok dan berkontribusi sangat tinggi terhadap total inflasi pada persona ini, yaitu pada pendidikan. Tim Overpost sudah melakukan survei dan bertanya ke sekolah-sekolah, dan umumnya mereka menginformasikan kenaikan biaya sekolah ada di sekitar 5 sampai dengan 10% per tahunnya. Dan jika direkap, maka inflasi untuk item pendidikan SMP dan juga SMA ini ada di sekitar 7,4% per tahunnya. Selain itu, juga belum termasuk inflasi untuk biaya les tambahan ada di angka 3,8% per tahunnya. Secara keseluruhan, untuk persona Andre dan juga Lina, inflasi yang dihadapi adalah 4%. Di tahun 2035, kita dapat memproyeksikan pengeluaran untuk orang dengan lifestyle dan juga fase hidup seperti Andre dan juga Lina ada di kisaran 47,5 juta rupiah per bulannya. Dan ini merepresentasikan kenaikan sebesar 48% dalam waktu 10 tahun ke depan. Nah, sekarang kita memasuki kepada persona terakhir, yaitu Adi dan juga Lucy. Adi dan juga Lucy ini adalah pasangan berusia 53 tahun dengan anak-anaknya, Ferdi dan juga Michelle berumur 23 dan 26 tahun. Keduanya sudah lulus kuliah dan sedang bekerja. Namun, keduanya masih tinggal bersama dengan Adi dan juga Lucy. Nah, secara keuangan, sudah tidak ada banyak tekanan lagi bagi Adi ataupun Lucy. Secara transportasi, Adi ini lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi ataupun ride-hailing roda 4. Maka dari itu, untuk biaya transportasi ada di sekitar 4,5 juta rupiah. Untuk makanan 4 orang dewasa, kurang lebih biayanya 7,5 juta rupiah untuk bahan makanan dan 1,5 juta rupiah untuk jajan ataupun pesan makanan secara online. Nah, perlu diingat juga ya bahwa persona 4 ini adalah persona yang paling senior, sehingga variabilitasnya lebih tinggi lagi. Contohnya untuk masalah kesehatan dan juga orang tua. Jika pada umur 53 ini, Adi dan juga Lucy ini sehat, maka biaya kesehatan bisa menjadi sangat minim seperti persona-persona sebelumnya. Namun jika Adi ataupun Lucy ini menderita suatu penyakit, maka biaya kesehatan mereka bisa sampai sebesar 6 juta rupiah per bulannya. Selain dari itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah orang tua Adi dan juga Lucy. Apakah kedua orang tua Adi dan juga Lucy ini masih hidup atau tidak? Jika masih hidup, maka akan kesulitan bagi Adi ataupun Lucy untuk mengurus sendiri sehingga dibutuhkan seorang caregiver, dan ini kita berikan budget sebesar 4,5 juta rupiah. Untuk pos lainnya cenderung lebih santai. Untuk hiburan, personal care, listrik dan juga air masing-masing ada di angka 1,5 juta rupiah. Untuk pakaian ada di 900 ribu dan biaya langganan internet ada di 600 ribu rupiah. Nah, dari semua persona ini, Adi dan juga Lucy ini mendapatkan budget kosong yang paling banyak. Karena memang mereka tipe yang suka menabung. Pengeluaran yang berkontribusi besar dalam hal inflasi adalah kesehatan. Biaya kesehatan ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama yaitu obat dan juga vitamin, dan produk kesehatan. Dan yang kedua yaitu tarif rumah sakit. Nah, permasalahannya di sini, biaya rumah sakit sangat beragam dan sangat sulit untuk kita trace harganya satu per satu. Jadi kita membutuhkan suatu proksi yang dapat mewakili tarif rumah sakit. Pihak yang paling banyak berurusan pembayaran dengan rumah sakit adalah pihak asuransi.
Dan maka dari itu, jika kita bisa menemukan berapa inflasi yang dirasakan oleh asuransi dari tahun ke tahun, ini bisa menjadi benchmark yang cukup baik buat kita. Nah, kebetulan ada pihak yang melakukan survei secara worldwide, yaitu Mercer Marsh Benefit atau MMB dan Willis Tower Watson atau WTW. Mereka melakukan survei beberapa asuransi di Indonesia dan hasil survei ini dipublikasikan. Dari data Mercer Marsh Benefit, tren inflasi medis di Indonesia berada di sekitar 7 sampai dengan 16% per tahunnya. Sementara menurut data WTW di angka 10 sampai dengan 17%. Nah, ini sangat tinggi ya, dan ini juga yang menjadi alasan kenapa porsi inflasi kesehatan berkontribusi sangat besar. Secara keseluruhan, untuk persona Adi dan juga Lucy ini, inflasi yang dihadapi oleh mereka adalah di 5,21% per tahunnya. Apabila kita tarik ke tahun 2035 nanti, pasangan dengan lifestyle dan juga gaya hidup seperti Adi ataupun Lucy akan perlu mengeluarkan sebanyak 49,9 juta rupiah per bulannya, alias sekitar 66% dalam 10 tahun ke depan. Nah, data-data yang kita tunjukkan tadi adalah 4 skenario kenaikan biaya hidup di kondisi yang normal. Sekarang, seberapa besar dampak peran Iran, Israel, dan juga Amerika terhadap inflasi apabila perang tersebut berkelanjutan? Dan yang kita harus ingat, peningkatan harga minyak ini bisa terjadi atas banyak alasan dan belum tentu dari perang saja. Peningkatan harga minyak yang tajam sebelumnya udah pernah kejadian di tahun 2005, 2013, dan juga 2022. Nah, kalau disederhanakan, ada 5 faktor penting. Biasanya, syoknya masuk dulu lewat harga minyak dunia dan nilai tukar. Dari dua ini akan menyebabkan biaya impor minyak yang menjadi mahal. Soalnya kita membeli minyak menggunakan US dollar. Biaya tambahan ini otomatis harus ada yang tanggung. Dan pilihannya ada 2. Dari anggaran pemerintah atau masyarakat yang nanggung. Kalau dari anggaran pemerintah, berpotensi meningkatkan defisit anggaran. Sementara kalau langsung dioper ke masyarakat, efeknya BBM subsidi harganya akan meningkat. Dan hasilnya adalah inflasi yang signifikan. Kita bisa berusaha memprediksi masa depan dengan mempelajari apa yang telah terjadi di tahun-tahun kemarin. Tahun 2005 adalah contoh ketika syok minyak akhirnya diteruskan langsung ke masyarakat. Saat itu, pasar minyak dunia sedang ketat, sehingga harga minyak ini naik dari rata-rata $36 per barrelnya di 2004 menjadi sekitar $50 di 2005 atau naik sekitar 37% dalam setahun. Nah, di saat yang sama, rupiah ini juga melemah sekitar 8,5% dari kisaran Rp9.000 menjadi Rp9.761 per dolar. Sekilas, defisit APBN 2005 ini memang terlihat kecil, hanya 0,5% dari PDB. Tapi itu tidak berarti bahwa tekanannya ringan. Beban subsidi energi saat itu membengkak dan pemerintah menahan seluruh syok ini di anggaran justru akan mempersempit ruang fiskal. Dan karena itu, pemerintah akhirnya memilih untuk meneruskan sebagian besar beban tersebut ke masyarakat. Nah, hasilnya, harga BBM subsidi naik 2 kali lipat dari yang sebelumnya Rp1.810 ke Rp2.400 pada Maret, lalu dari Rp2.400 menjadi Rp4.500 pada bulan Oktober. Dan dalam 1 tahun itu, harga premium ini melonjak sangat tajam, 149%, dan hasil akhirnya juga langsung terasa. Inflasi Indonesia pada 2005 naik drastis menjadi 17,1%. Jadi 2005 ini adalah contoh ketika syok minyak tidak lagi diserap oleh APBN, tetapi langsung dipindahkan ke dompet masyarakat. Nah, kalau 2005 itu kenaikan harganya langsung dioper ke masyarakat, maka 2013 adalah contoh yang ditahan dulu oleh anggaran, lalu baru dilepas ke masyarakat ketika fiskal mulai terlalu ketat. Di periode 2011 sampai dengan 2013, harga minyak dunia ini bertahan tinggi cukup lama di harga rata-rata $95 USD per barrelnya, karena ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Dan selama masa ini, pemerintah tidak meningkatkan harga BBM subsidi sama sekali. Masih menggunakan harga di tahun 2009, yaitu di angka Rp4.500. Dan kemudian di tahun 2013, rupiah ini melemah 13% secara rata-rata. Jadi tekanannya datang dari 2 arah sekaligus, minyak mahal dan juga kurs melemah. Dan dari sini, pemerintah baru menaikkan harga BBM subsidi di Juni 2013 dengan premium naik dari yang sebelumnya Rp4.500
menjadi Rp6.500, naik 44% dalam 1 tahun. Nah, kenapa baru naik di situ? Karena pemerintah ini mencoba untuk menahan dulu dengan subsidi, tetapi pada akhirnya harus kembali menjaga kondisi fiskal. Batas defisit anggaran yang ditetapkan oleh undang-undang adalah di 3%. Sementara target defisit anggaran di 2013 adalah sebesar 2,38%. Sehingga pemerintah ini sudah cukup konservatif. Karena kenaikan harga BBM subsidi, inflasi 2013 ini naik menjadi 8,4%. Jadi 2013 bukan shock yang paling brutal, tapi ini contoh yang sangat jelas ketika APBN mulai kepepet dan pemerintah terpaksa harus lempar kenaikan biaya ini ke masyarakat. Lalu 2022 ini memberi contoh yang lebih modern. Setelah Rusia menginvasi Ukraina, harga minyak langsung melonjak dari yang sebelumnya $66 di 2021 menjadi $94 di 2022 secara rata-rata. Rupiah ini juga melemah sebesar 4%. Respons Indonesia saat itu bukan langsung menaikkan BBM, tetapi mereka menahan shock lebih dulu lewat subsidi dan juga kompensasi yang membengkak. Baru setelah itu, pada September 2022, Pertalite dinaikkan dari Rp7.650 ke Rp10.000. Inflasi 2022 langsung naik ke 5,5%. Jadi 2022 ini menunjukkan pola yang berbeda dengan 2005. APBN dipakai dulu sebagai bantalan, baru sebagian shock diteruskan kemudian. Nah, kalau kita tarik ke hari ini, situasi paling mirip ke tahun berapa? Saat ini, situasinya lebih mirip ke gabungan 2022 dan juga 2013. Dari sisi trigger, ini lebih mirip ke 2022 karena shock datang dari konflik geopolitik. Dan secara sikap, Pak Purbaya ini sejauh ini memberi sinyal yang mirip dengan 2013 dan 2022. Shock akan coba diserap dulu oleh APBN, tapi dari sisi tekanan fiskal, nuansanya lebih mirip dengan tahun 2013. Target defisit anggaran Indonesia di tahun 2026 adalah 2,7%. Masalahnya, di tahun 2025, defisit anggaran kita berada di 2,92%. Sangat dekat dengan batas yang ditetapkan di undang-undang. Pak Purbaya sendiri bilang, kalau harga minyak naik ke sekitar 90 sampai dengan $92 dan anggaran tidak disesuaikan, defisit bisa melebar ke sekitar 3,7% PDB, melewati batas di 3%. Nah, jika pasar melihat pemerintah mulai longgar terhadap batas ini, resikonya adalah kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat seperti Fitch and Moody's akan ikut tertekan. Pak Purbaya ini yakin dengan defisit anggaran akan tetap di bawah 3%. Tapi kalian bisa kira-kira ya, ruang serap APBN sekarang tidak terlalu lega. Butuh ada penyesuaian antara memotong anggaran belanja yang lain atau menaikkan harga BBM subsidi agar biaya subsidi bisa tetap terjaga. Sekarang pertanyaannya, apakah harga BBM subsidi akan naik? Sekali lagi, ini tergantung situasi ya. Jika harga $90 ke atas ini bertahan hanya sebentar, mungkin bisa ditahan menggunakan APBN. Namun jika bertahan selama berbulan-bulan, tentunya akan sangat membebani anggaran kita. Jika harga BBM subsidi naik, akan menjadi seperti apa inflasi yang tadi kita bahas. Nah, kita anggap jika tahun ini ada kenaikan BBM, kurang lebih akan mirip dengan sebelumnya. Anggap aja di 30%. Artinya, Pertalite naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000. Dan untuk analisa inflasi ini, kita perlu membagi menjadi layer-layer. Layer pertama tentu harga bensin yang naik 30%. Layer kedua yang paling cepat kena adalah ojek online, taksi online, transportasi umum, dan juga ongkos logistik. Kita anggap layer kedua ini naiknya 10%. Sebenarnya masih ada layer-layer berikutnya. Misalnya ketika ongkos distribusi naik, harga bahan makanan juga bisa ikut terdorong naik. Tapi untuk bagian itu, kami tidak masukkan ke simulasi ini. Alasannya karena efeknya jauh lebih tidak langsung. Sangat berbeda antara item satu dan juga lainnya dan akan membuat simulasi ini terlalu bergantung pada asumsi. Jadi kita simulasikan angka yang konservatif saja ya, cuman di 2 layer pertama. Dengan kita hanya mempertimbangkan 2 layer pertama, efek kenaikan inflasi udah lumayan kerasa ya. Buat Rio si fresh graduate, inflasinya dari yang sebelumnya 3,3% menjadi 5,4%. Lalu selanjutnya, untuk Eva dan juga Nadia, seorang keluarga muda, inflasinya dari 2,8% menjadi 4,5%.
Dan buat keluarga mature seperti Andre dan juga Lina, inflasinya dari yang sebelumnya 4% menjadi 5,9%. Dan buat Adi serta Lucy yang udah mau pensiun, inflasinya dari 5,2% menjadi 7,6%. Dan apabila kita lihat sejarah, peningkatan BBM yang terjadi secara drastis ini terjadi 2 kali dalam rentang waktu 10 tahun. Sehingga apabila kita asumsikan dari tahun 2025 sampai dengan 2035, akan adanya 2 kali kenaikan secara drastis untuk alasan apapun. Dan kita bisa lihat harga kenaikan biaya hidup yang realistis itu sebagai berikut. Untuk orang seperti Rio, di tahun 2035, kalian perlu mempersiapkan kenaikan biaya sebesar 44%. Untuk Evan dan juga Nadia di 36%, Andre dan juga Lina ada di 54%, dan Adi dan juga Lucy sebesar 74%. Dari sini, kita pasti berharap konflik ini segera mereda. Misalkan konflik ini tidak berlanjut. Tetapi patternnya tidak akan hilang. Krisis lainnya bisa datang lagi dalam bentuk yang berbeda, dan saat itu terjadi, yang paling penting bukan cuma mengetahui angka inflasi nasional, tetapi memahami kebutuhan mana dalam hidup kita yang paling duluan akan terpukul. Anyway, kalau kamu mau belajar tentang kripto, kamu bisa klik di sini. Dan kalau kamu mau belajar tentang saham, kamu bisa klik di sini. Thank you and see you guys in the next video.